Halo semuanya, pada video ini saya akan memaparkan analisis problematika ekonomi yang terjadi di Kota Bogor berdasarkan profil daerah dan data statistik yang tersedia. Pertama, kita akan membahas profil geografi Kota Bogor. Kota Bogor adalah kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak sekitar 60 km selatan Jakarta dengan luas wilayah 118,5 km persegi dan berstatus enclave di tengah Kabupaten Bogor. Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujan tinggi serta suhu wilayahnya sejuk dengan rata-rata 26 derajat Celcius. Lokasi geografisnya terletak antara 106 derajat 43,30 bujur timur sampai 106 derajat 51,00 bujur timur dan 6 derajat 30,30 derajat lintang selatan sampai 6 derajat 41,00 lintang selatan. Batas wilayah Kota Bogor di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Bojonggede, dan Kemang atau Kabupaten Bogor. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Dramaga. Selanjutnya ada profil administratif Kota Bogor. Wilayahnya terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Tanah Sareal, dan 68 kelurahan. Berikut daftar-daftar kelurahan di Kota Bogor per kecamatan. Kecamatan pertama ada Kecamatan Bogor Sela dengan 16 kelurahan. Yang kedua, Kecamatan Bogor Tengah dengan 11 kelurahan. Yang ketiga, Kecamatan Bogor Timur dengan 6 kelurahan. Yang keempat, Kecamatan Bogor Utara, 8 kelurahan. Yang kelima, Kecamatan Bogor Barat, 10 kelurahan. Dan terakhir, Kecamatan Tanah Sareal, 11 kelurahan. Profil populasi total. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 1.078.351 jiwa. Ada pula jumlah populasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, struktur penduduk Kota Bogor tahun 2025 menunjukkan persebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok usia produktif, yaitu umur 15-64 tahun, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, sedangkan jumlah penduduk lanjut usia relatif lebih kecil. Berikut saya sajikan data lebih lengkapnya. Selanjutnya ada angka kelahiran, kematian, dan pendidikan. Data sensus penduduk 2020 menunjukkan Kota Bogor mengalami penurunan angka kelahiran TFR 1,87 dan penurunan angka kematian bayi 11,43 yang mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan. Mobilitas penduduk cukup tinggi, 23,03%, menandakan Kota Bogor sebagai daerah tujuan migrasi. Dari sisi kualitas hidup, mayoritas penduduk memiliki pendidikan SMA atau sederajat dan sebagian besar rumah tangga tinggal di rumah layak huni, yaitu sebesar 77,53%. Next, kita bahas ekonomi dari Kota Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Bogor, pengeluaran per kapita atau indikator pendekatan pendapatan atau daya beli Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 12,58 juta per tahun. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat 42,403 juta. Nilai ini menunjukkan tingkat konsumsi rata-rata penduduk Kota Bogor. Selanjutnya, kita masuk ke produk domestik bruto tahunan. Pertama, kita bahas PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku atau ADHB terus mengalami peningkatan, mencapai kisaran 49,87 juta pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif secara sektoral. Sektor industri, pengolahan, transportasi, dan informasi menjadi kontributor utama. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 tercatat mencapai 45,91 triliun rupiah. Dengan komponen ekonomi yang terbesar didorong oleh industri pengolahan sebesar 5.109,36 miliar rupiah. Selanjutnya ada transportasi dan pergudangan sebesar 5.322,75 miliar rupiah.
serta informasi dan komunikasi sebesar 3.951,15 miliar rupiah berdasarkan data harga konstan. Level inflasi berdasarkan data BPS Kota Bogor, inflasi tahun ke tahun Kota Bogor pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,08% dengan IHK 109,89. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,42% dengan kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perawatan pribadi sebagai penyumbang utama. Penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025 ada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,17% serta perawatan pribadi atau jasa lainnya sebesar 16,10%. Penyumbang inflasi utama kedua pada Oktober 2025 juga ada emas, perhiasan, cabai merah, dan bawang merah. Selanjutnya, angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Bogor dalam 10 tahun terakhir sekitar tahun 2015 sampai 2024 cenderung fluktuatif dengan kenaikan signifikan terjadi selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 sebelum kembali menurun. Persentase penduduk miskin sempat mencapai 7,24% pada 2021 namun turun menjadi 6,53% pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, angka pengangguran. Angka pengangguran terbuka atau TPT di Kota Bogor mengalami fluktuasi signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dengan lonjakan tertinggi terjadi akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021. TPT mencapai puncak di atas 12% pada 2020 sampai 2021 sebelum menurun drastis menjadi 7,95% pada tahun 2025. Top 5 sektor lapangan usaha Kota Bogor tahun 2024. Yang pertama ada perdagangan besar dan eceran kurang lebih 19%, yang kedua industri pengolahan kurang lebih 18-19%, yang ketiga transportasi dan pergudangan kurang lebih 11-12%, yang keempat konstruksi 10-11%, dan yang kelima informasi dan komunikasi 9-10%. Selanjutnya ada analisis problematika ekonomi Kota Bogor.